Simak baik-baik. Suaranya kedengeran? Oke. Kedengeran sampai makan? Iklan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Heni. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman agama di Indonesia. Ditulis ya nanti setiap agamanya sesuai kelompok masing-masing. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Kelompok Ada 2 enam Protestan, agama yang 3 diakui di Katolik. Indonesia, yaitu 1. Agama Islam. Rumah ibadah agama Islam adalah masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Nih, kelompok 1, siapa tadi tulis dulu? Kelompok 1. Tulis dulu kelompok 1 agama Islam. Rumah ibadahnya apa ini? Masjid. Kitab sucinya apa ini? Al-Quran. Hari rayanya apa ini? Idul Adha. Hah? Kelompok 1 ya, kelompok 1 ditulis dulu. Nah, rumah ibadahnya apa? Ayo, semua kelompok 1. Iya. Iya. Agama Katolik. Bentar. Umat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya hari Natal dan Paskah. Oke, kelompok 2 sama 3 ibu tukar ya. Kelompok 2 Kristen Katolik ya. Kelompok 2 Kristen Katolik. Kelompok 3 Kristen Protestan ya. Biar sesuai sama video ini ya. Ini. Ya, ini tulis. Kelompok 3 jadinya Kristen Protestan ya. Ini kelompok 2 jadinya Kristen Katolik. Biar sesuai sama video. Oke, Ibu. So, ditulis dulu kelompok 2 Kristen Katolik. Nanti kita di rumah. Ayo. Iya. Nah. Coba sebelum dilanjut, agama Kristen Katolik ibadahnya di mana? Gereja. Gereja. Kitab sucinya? Alkitab. Alkitab. Hari rayanya? Natal dan Paskah. Natal dan Paskah. Kita lanjut. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya sama gereja, kitab sucinya Alkitab, hari raya Natal dan Paskah. Iya, so. Sama boleh. Kelompok 3 Kristen Protestan. Ya. Iya, ininya Kristen Protestannya tulis judulnya. Rumah ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya Natal dan Paskah. Coba kalau agama Kristen Protestan ibadah kitab suci sama hari rayanya sama ya. Gak ada yang beda. Hanya yang bedanya hanya namanya saja. Kalau ini Kristen Protestan, kalau yang sebelumnya Kristen Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Sama. Rumah ibadahnya berwarna kurang, kitab sucinya beda, hari rayanya Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Federasi. Oke, sekarang kelompok 4 agama Hindu mana? Tulis dulu. Ini ya 4 agama Hindu tulis dulu. Rumah ibadah murah, kitab suci Weda, dan hari raya Nyepi, Saraswati, dan Pagar Wasi. Kita lihat dulu. Keempat agama apa? Keempat agama apa? Hindu. Rumah ibadahnya di mana? Bora. Kitab sucinya apa? Weda. Betul. Hari rayanya apa? Saraswati.
Dan hari rayanya adalah hari Waisak. Nah, sekarang kelima, tulis. Kita lihat dulu. Kelima agama apa? Buddha. Rumah ibadahnya di mana? Ya, wihara. Kitab sucinya apa? Yang selanjutnya hari rayanya apa, Buddha? Waisak, betul. Sekarang agama yang terakhir, kelompok 6, lihat. Agama yang terakhir yaitu agama adalah Konghucu. Rumah ibadahnya disebut kelenteng, kitab suci, suci. Hari rayanya Imlek dan Cap Gomeh. Nah, selanjutnya agama Konghucu. Lalu dilanjut, yang terakhir agama apa? Konghucu. Rumah ibadahnya di mana? Kelenteng. Kitab sucinya? Iya, biar lebih gampang pengucapannya sisu aja ya. Sisu. Yang selanjutnya hari rayanya apa? Imlek Cap Gomeh. Kita lanjut. Namun, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sikap tersebut dapat menciptakan kerukunan beragama. Contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam. Di sini ada teks bacaan tentang ucapan salam. Kita baca sama-sama ya. Mengucap salam. Perhatikan ya. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, kalau misalkan kita mempunyai teman yang berbeda agama, jangan bilang assalamualaikum, masa orang Kristen assalamualaikum, jangan ya. Tapi lebih umum yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kalau misalkan kita bilang assalamualaikum ke orang Kristen kan gak nyambung ya. Kalau misalkan begitu berarti sama saja kita tidak menghargai agama Kristen tersebut. Nah, ini ada salam-salamnya. Nah, anak-anak, jika kita bertemu dengan teman, maka ucapan salam yang umum saja ya. Oh, yang umum Karena aja. ucapan salam di setiap agama berbeda-beda. Beda-beda. Ucapan salam umat beragama Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam umat Katolik dan Kristen Protestan, Shalom atau salam sejahtera. Umat Hindu ucapan salamnya Om Swastiastu. Umat Buddha ucapan salamnya Namo Buddhaya atau Sakti Mutu. Dan ucapan salam agama Konghucu adalah Ilade Dongkyang atau salam kebajikan. Nah, lihat, setiap agama mempunyai salamnya masing-masing. Kalau umat Islam salamnya apa? Ya, assalamualaikum. Kalau Kristen, Katolik dan Protestan? Ya, Kristen, Katolik dan Protestan sama salamnya ya. Salam atau salam sejahtera. Yang ketiga Hindu salamnya apa? Om Swastiastu. Ya, pengucapannya Om Swastiastu. Coba ulangi, Om Swastiastu. Perhatikan
Ya, itulah 6 agama yang diakui di Tolong, UNESCO. tolong, tolong, tolong. Ingat ya, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Manusia. Suara ular. Masih ada yang ngobrol? Suara ular. Sudah dapat kertasnya? Oke. Hei, perhatikan, nanti nggak bisa mengisi. Kalian sudah dapat kertasnya masing-masing satu orang satu? Sudah. Oke. Tugasnya kalian gunting ini tulisan ini agama di Indonesia digunting segini. Ini digunting juga ya setiap agamanya.
Sekarang gambar agama Buddha. Simpan di sini. Yang mana gambar viharanya? Bu, si Akang, jadi si Akang, Bu. Kang Hucup. Akang Hucup. Konghucu. Kang Hucup. Konghucu, agama Konghucu. Di sini